Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMA Al-Hikmah Surabaya Ustadz Ahmad Faiz, SSI MPD. Yang saya hormati para Ustadz-Ustadzah serta seluruh wali murid jenjang kelas 12 yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita segenap rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan berupa nikmat untuk bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti acara sosialisasi program sekolah tahun ajaran 2020-2021 melalui meeting online. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah Khatimatul Anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin serta suri toladan dalam berakhlakul karimah. Bapak Ibu yang kami banggakan, di awal pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, support, dan doa kepada seluruh Bapak Ibu wali murid, walaupun dalam situasi dan kondisi yang cukup memprihatinkan di tengah pandemi COVID-19 masih terus istiqomah dan penuh semangat bersinergi dengan sekolah guna menguatkan visi misi sekolah dalam mencetak generasi berbudi dan berprestasi. Selanjutnya, izinkan saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini membacakan susunan acara pada kesempatan yang penuh berbahagia ini. Yang pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, sambutan dan arahan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Al-Hikmah Surabaya. Acara keempat, paparan program sekolah oleh Waka Kurikulum dan Waka Kesiswaan. Acara kelima, tanya jawab. Acara keenam, doa. Dan yang terakhir, penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara ini akan berjalan dengan lancar dan bisa memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Agenda berikutnya adalah sambutan dan arahan oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang terhormat Ustadz Faiz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, ustadz-ustadzah semua yang sangat saya banggakan, alhamdulillah
pagi ini kita bisa menyelenggarakan Bapak Ibu silaturahim walaupun kita tidak berada di dalam satu ruangan yang sama karena memang situasi dan kondisi yang mengharuskan kita tetap berada di rumah masing-masing. Masya Allah, di saat-saat seperti ini mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat Bapak Ibu. Nikmat bugar, nikmat kalau dalam bahasa Jawa itu ya seger waras gitu. Karena mungkin di situasi saat ini nikmat itulah yang mudah-mudahan terus mengiringi kita. Karena kita tidak bisa membayangkan kalau nikmat sehat itu naudzubillah dicabut sama Allah, kita akan mendapatkan sebuah situasi yang sulit di masa pandemi seperti ini. Untuk itu, mari kita mensyukuri bersama di pagi ini, di hari yang cerah ini, atas diberikannya nikmat sehat ini. Tentunya luar biasa, kita semua bisa mengisi nikmat sehat itu dengan bersilaturahim. Walaupun tidak bisa bersemuka di dalam ruang yang sama, tapi dengan bantuan teknologi kita masih bisa berkomunikasi. Insya Allah, kalau hati itu sudah terpaut, gitu, dimanapun kita berada itu seolah-olah ada di dekat. Jadi walaupun dulu kan ada banyak idiom-idiom, jauh di mata dekat di hati. Kalau sekarang itu jauh di mata dekat di laptop gitu. Jadi saya melihat ya mudah-mudahan dia tersenyum gitu karena salah satu energi kesehatan itu bisa diwujudkan dalam bentuk senyum kita semua. Walaupun kita dekat di laptop, insya Allah di hati juga insya Allah tetap dekat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya di permulaan ini mengawali karena ngeten ada banyak ustadz ini gimana sekolahnya kapan dimulai, anak-anak masuk apa enggak. Apalagi ini naik kelas 3 loh Ustaz, berarti masuk perguruan tinggi, persiapannya bagaimana, kemarin sudah 3 bulan itu enggak ke sekolah, kapan sekolah dibuka, wah itu chat yang macam-macam masuk ke kami dari anak-anak. Kami masih pada prinsip mengikuti arahan dari pemerintah kota dan provinsi terkait dengan pelaksanaan pengumpulan orang di lembaga pendidikan. Bismillah Bapak Ibu, kalau dalam ukuran pemerintah itu kan kira-kira 6 bulan ke depan masih sangat dibatasi untuk adanya perkumpulan, sehingga kita tegaskan Bismillah Ahlikmah siap memberikan layanan pendidikan yang optimal walaupun tidak harus berkumpul di sekolah. Walaupun nanti ada beberapa strategi kami tentunya dengan protokol yang sangat kuat dan perizinan Bapak Ibu selaku orang tua. Ada niatan mungkin skala sangat kecil kita mengundang anak-anak di sekolah untuk proses-proses memantapkan sesuatu yang nggak bisa dilakukan secara daring. Nah, nanti terkait dengan agenda-agenda itu tentunya akan kita komunikasikan dengan intens dengan para orang tua dan juga seizin tentunya nanti dengan pemerintah kota dan provinsi. Kami di tahun pelajaran 2020-2021 sedikit merefresh tentang struktur sekolah. Kalau di level pimpinan insya Allah masih sama, tapi di kewali kelasan insya Allah ada berbeda dengan wali kelas Ananda setahun yang lalu. Izinkan saya menampilkan apa yang akan saya sampaikan terkait dengan susunan kepemimpinan dan juga teman-teman wali kelas yang ada di kelas 12. Ini kami masih berlima, alhamdulillah sehat walafiat, mudah-mudahan terus. Saya sendiri Ahmad Faiz sebagai tugas tambahnya kepala sekolah, kemudian Ustadz Ansari di Wakil Kepala Kesiswaan, Ustadz Rizal di Wakil Sarana Prasarana, Ustadz Kodri di Wakil Kepala Bidang Humas, dan Ustadz Adeni di Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Berikutnya yang paling sentral itu yang
akan menjembatani komunikasi kami dengan panjenengan Bapak Ibu di anak-anak, yaitu para wali kelas. Saya mulai dari 12 MIPA 1. Ini namanya Ustadz Zainul Arifin, guru matematika. Walaupun guru matematika tapi selalu ceria, sebagaimana situasi sehari-hari. Ustadz Zain hadir, Ustadz? Pak Zain? Alhamdulillah bisa hadir Ustadz Zain. Ini walaupun guru matematika tapi orangnya lembut Bapak Ibu, murah senyum, telaten, dan insya Allah nanti sangat cocok mendampingi putra putri jenengan di kelas 12 MIPA 1. Beliau ini kemarin menemukan sebuah formula bagaimana seorang siswa itu bisa diukur kompetensinya untuk masuk di perguruan tinggi apa, jurusan apa, berbasis skor UTBK-nya. Jadi skor UTBK itu sejauh ini itu kan masih rahasia negara. Bagaimana skor itu berkorelasi dengan jurusan yang akan dimasuki. Alhamdulillah Pak Azan ini dengan ketekunannya, dengan keceriaannya itu bisa menemukan formula itu. Sehingga ketika ada anak mengerjakan alat tes itu, nanti bisa keluar skornya. Nah, skor itu nanti kompetitif enggak sesuai dengan perguruan tinggi berikutnya. Begitu Pak Azan, bismillah. Mudah-mudahan nanti semakin mengokohkan pendampingan kita di putra-putri kelas 12 sekarang. Saya lanjut ke 12 MIPA 2. Ini Ustadz Purwono. Pak Pur hadir, Pak Pur? Siap. Masya Allah. Ustadz Pur ini guru fisika, Bapak Ibu. Itu namanya agak panjang karena barusan dikukuhkan sebagai magister pendidikan. Jadi S1-nya ITS, S2-nya UNESA. Nah, ini hybrid Bapak Ibu. S1-nya non kependidikan, tapi karena harus menjadi guru yang optimal, maka S2-nya di UNESA. Dan ini punya program istimewa karena guru fisika Bapak ini. Kapasitor namanya. Iya Pak Bur? Iya. Apa itu kapasitor Pak Bur? Bisa sedikit dibocorkan ini untuk Bapak Ibu yang nanti di IPA 2 nanti biar lebih lebih dekat nanti. Apa Pak Bur? Kapasitor gitu. Kapasitor itu bagaimana kita selaku wali kelas bisa mengoptimalkan potensi anak-anak untuk menjadi apa yang dia inginkan nantinya. Iya. Sip ini. Tapi bukan alat listrik Pak Bro ya? Oh, bukan. Nama program gitu, nama program. Yeah. Sesuai dengan fungsinya, kapasitor itu meningkatkan daya gitu Pak Bro ya. Luar biasa ini. Saya lanjut ke IPA 3. Nah, kalau tadi IPA 1 2 itu salam jempol. Ini enggak terima jempol, ini semangat. 12 IPA 3 dengan Ustadz Isbudi Arianto. Ini sangat senior, beliau guru bahasa Inggris, tapi punya keahlian istimewa yang sudah terakui oleh semua generasi siswa SMA 5. Jadi kalau ada anak kelas 3 itu yang ngapunten masih lelet gitu ya, masih tidak jelas arahnya. Nah ini Pak Isbudi ini bisa mengikat kemudian menjadikan sebuah anak yang belum jelas menjadi terang benderang tujuan ke depannya. Beliau punya keistimewaan bisa meruqyah Bapak Ibu. Jadi kalau anak kelas 12 persiapan untuk akhir itu ruqyah massal supaya menghilangkan godaan-godaan kemalasan itu di ruqyah nanti insya Allah bisa menyelesaikan masalah. Masya Allah, terima kasih Ustadz Budi hadir Pak Isbudi? Hadir, Assalamualaikum Bapak Ibu. Ini Ustadz Isbudi punya keistimewaan. Istimewa ya, ngoten. Saya lanjut ke ini 12 IPS 1 Ustadz Rizky Irfani. Ini punya kepekaan tingkat tinggi. Pak Irfani hadir? Ustadz Irfani? Oh, hadir Ustadz. Masya Allah. Kenapa kok memiliki kepekaan tingkat tinggi? Ini guru geografi Bapak. Jadi getaran sehalus mungkin itu bisa dirasakan oleh Ustadz Irfani. Ada gejolak dikit aja itu, beliau sangat peka. Tidak perlu menunggu BMKG, juga bisa mendeteksi itu. Jadi beliau kita beri amanah dampingi anak 12 IPS 1 yang sangat dinamis sekali.
gejolaknya. Nah, nanti mudah-mudahan kelas 12 bisa diredam. Jadi beliau punya alat peredam gejolak anak-anak. Mudah-mudahan optimal, insya Allah optimal. Bismillah. Matur suwun Ustaz Irfani. Saya lanjut. Nah, ini. Jadi kelas 12 itu ada 2 BK Bapak Ibu yang mendampingi, putra 1, putri 1. Nah, ini Ustaz Ahmad Nur Said Abdullah ini yang pendamping BK putra. Dengan adanya beliau, anak-anak itu akan banyak mendapatkan pemantapan untuk pilihan studi lanjutnya. Jadi beliau sudah teruji menggawangi 4 angkatan berikutnya yang lalu di dalam menyiapkan bagaimana anak itu tidak bimbang ketika ada 2 pilihan yang hampir mirip, kayaknya kok dua-duanya saya passionnya di situ, tapi ternyata Ustaz Said punya kejelian lebih jeli lagi. Oh, kayaknya kamu lebih cocoknya di sini karena beliau memegang peta data putra-putri panjenengan untuk potensi dan juga studi lanjutnya. Ini Ustaz Said, hadir Ustaz Said? Alhamdulillah, Ustaz, hadir. Nggih, matur suwun Ustaz Said. Saya lanjut ke tim wali kelas putri, Ustazah Khairatul Hikmiyah. Beliau ini guru kimia, walaupun guru kimia, tapi punya kelebihan di bidang pendampingan putra-putri sesuai dengan mapelnya. Jadi kimia itu kan ada sebuah ilustrasi itu suatu reaksi itu bisa berjalan kalau ada katalisnya, itu katalis. Nah, katalisator di dalam proses pengembangan diri anak kelas 12 itu Bu Cik Mia punya keahlian di situ. Bagaimana mengkatalis anak-anak supaya cepat bereaksi, mengambil sebuah posisi untuk siap menuju perguruan tinggi yang dimimpi. Masya Allah, ini sulit menemukan kata-kata itu. Ustazah Khairatul Cik Mia. Hadir Bu Cik Mia? Ustaz, alhamdulillah hadir. Sehat nggih? Alhamdulillah Ustaz. Nggih, semoga sehat semua putranya calon insya Allah. Ustazah Cik Mia. Saya lanjut. Nah, ini MC kita, Bu Ustazah Yuli Widayanti. Beliau sekaligus koordinator jenjang wali kelas 12. Nanti mendampingi putra-putri jenengan, ini sangat senior Bapak Ibu, karena beliau guru bahasa Indonesia. Nah, nanti kalau biasanya di grup orang tua itu, kalau jenengan tanyanya terlalu panjang, itu mesti beliau tanya, ide pokoknya apa toh Ibu? Intinya apa? Lah, nanti jadi hati-hati nggak, nanti misalnya kalau curhat gitu. Mesti beliau ini paragraf inti ini apa ini tujuan utamanya. Bu Yuli ini kayaknya sudah sangat familiar itu dengan grup ibu-ibu nggih Bu Yuli nggih. Bu Yuli hadir Bu Yuli? Nah, dulu sesama wali murid SMP Al-Hikmah kayaknya sekarang ada di sini. Jadi ada beberapa yang sudah kenal mungkin ya Bapak Ibu sekalian di 12 MIPA 5. Ustazah Yuli Widayanti. Saya lanjut ke 12 MIPA 6. Ini Ustazah Erlita, ahli tata negara Bapak Ibu. Walaupun perempuan, tapi pikiran-pikiran kenegaraannya luar biasa. Guru PKN Bapak Ibu. Nah, ini yang kemarin memberikan pemahaman anak-anak tentang pemilu itu bagaimana, KUHP itu bagaimana, undang-undang yang sekarang digodok di negara itu bagaimana. Nah, ini beliau punya keistimewaan di situ. Saking rincinya di dalam mempelajari PKN itu ya tertular ke anak-anak di dalam mendampingi putra-putri panjenengan nanti di 12 MIPA 6. Misalnya Lita hadir. Lita, wonten Ustaz Lita. Ya Ustaz Faiz, alhamdulillah hadir. Masya Allah, nggih, matur suwun Ustaz Lita. Saya lanjutkan di kelas 12 putri itu ada juga Ustazah Raden Ayu Eni Krisnawati. Beliau kita amanai sebagai wali kelas 12 IPS 2, IPS putri. Di situ ada namanya Raden Bapak Ibu, itu gelar. Kira-kira dari mana Bapak Ibu aslinya?
Ini beliau dari Pulau Seberang, non jauh di sana, Madura, Bapak Ibu. Mapelnya ekonomi. Saya ini hadir sudah. Hadir Ustadz Faiz. Masya Allah, matur suwun. Ustaz ini beliau nanti di kelas 12 IPS Putri, karena memang anak kelas 12 itu orientasinya sudah studi lanjut, sudah ke kampus. Lah beliau itu punya banyak sekali bagaimana anak IPS itu optimal sesuai dengan passion di penjurusannya atau di pemintannya. Makanya beliau ini sarjana ekonomi, master ekonomi, luar biasa, nanti bisa mendampingi putra-putri panjenengan di 12 IPS 2. Nah ini BK kami di kelas 12 Putri, Ustadzah Ratih Dewi Novianti, lama berkecimpung di dunia per SDM-an sebelum di Ahlikma. Nah, punya potensi yang luar biasa di dalam mengarahkan apakah potensi anak ini nanti bisa optimal jika dia milih jurusan A, B, C, D. Nah, ini ahlinya, Bapak Ibu. Jadi, selagi masa pandemi seperti ini, nanti optimalisasi anak untuk pilihan studi lanjut akan lebih awal kita kuatkan, sehingga orientasi anak-anak untuk studi lanjut itu sudah kokoh di awal kelas 12. Nah, data-data tentang potensial anak kita ada di kitabnya Ustadzah Ratih. Bismillah, nanti mudah-mudahan dengan kolaborasi Ustadz Said dan Ustadzah Ratih, putra-putri kita di kelas 12 ini, nanti bisa sesegera mungkin, kalau bahasa Jawa itu mentas, Bapak ya, mentas menuju sebuah prospek yang lebih visioner gitu ke depan, kira-kira terkait dengan bidang garapan setelah lulus nanti dia mau berkarya di mana. Nah, ini ditunjang oleh pengetahuan apa itu jurusan apa. Nanti mudah-mudahan lebih awal bisa kita kokohkan, sehingga harapannya sudah tidak banyak yang tolak-toleh, tapi kita harus sudah siap apa itu menyongsong sebuah persaingan masuk di perguruan tinggi yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, sedikit saya merefresh nih, walaupun nanti akan panjang lebar dijelaskan oleh tim kami, Ustadz Ansari dan Ustadzah Deni di tim kesiswaan kurikulum. Sebenarnya ini kami ingin mengecek ulang apakah yang telah kami janjikan ke panjenengan untuk putra-putri itu sesuai dengan harapan. Karena ini sudah tahun ketiga, sudah 2 tahun mendapatkan apa itu sebuah perlakuan dari kami. Nah, kami nanti akan mengecek ulang sampai mana sih titik anak-anak kami ini, karena kami tidak ingin ketika anak-anak itu nanti kita lepas itu masih ada yang belum sempurna gitu, seperti itu. Walaupun pembelajar itu terus berkembang, tapi paling tidak anak-anak sudah punya arah yang jelas. Untuk itu ini merefresh mawon. Ini yang nanti akan coba kami potret sejauh mana capaian anak-anak sampai di kelas 12 ini. Karena ngeten, mimpi besar kami itu di yang terakhir itu, bagaimana anak-anak menjadi pemimpin umat. Jadi yang warna merah itu adalah sebagai pondasi kokohnya, yang warna biru itu sebagai pondasi utamanya. Karena kalau anak pinter tapi tidak benar itu naudzubillah ya, kepintarannya banyak membawa madzarat. Itu tidak kita inginkan. Makanya bagaimana kami itu nanti melepas anak-anak itu ya pinter, ya jadi anak benar. Tapi nggak berhenti di situ. Kami ingin anak-anak itu bisa hadir sebagai pemimpin umat. Bagaimana kemudian mereka bisa menjadi contoh, menjadi pewarna. Kalau bahasanya anak-anak itu menjadi trendsetter ya. Jangan sampai anak-anak menjadi follower. Karena bisa jadi dia pinter, bisa jadi dia akhlaknya benar. Tapi kalau tidak punya jiwa leadership, ya dia hanya jadi follower. Kalau hanya jadi follower, ya buat apa? Karena toh mereka tidak bisa mewarnai lingkungan. Nah, itu yang akan nanti kami lihat ulang sejauh mana sih tujuan besar kami untuk melahirkan pemimpin masa depan itu sudah terwujud di putra-putri panjenengan. Dan nanti akan dibahas tuntas oleh Ustadz Ansari di wilayah bagaimana kelas 12 itu optimal secara kepemimpinan. Untuk itu
nanti program-program kami di kelas 12 selain menajamkan pilihan masuk perguruan tinggi, kami juga ingin menajamkan kekokohan jiwa kepemimpinannya. Nah, pemimpin yang bagaimana sih? Ya, tentunya tagline kami pemimpin yang berbudi dan berprestasi, akhlaknya karimah, prestasinya optimal, akhlaknya bisa dicontoh, prestasinya bisa kompetitif. Itu sebenarnya adalah gambaran besar potret yang ingin kami garap di akhir tahun kelas 3 Putra Putri Panjenengan ini. Untuk itu gambaran 4 hal pokok ini yang nanti akan kami breakdown. Jadi akhlak karimahnya bagaimana, leadershipnya bagaimana, kompetensinya bagaimana, tapi ternyata tidak berhenti di situ. Ada satu lagi, sehat, bugar, kuat, lincah. Jadi kami tidak ingin nanti melepas putri panjenengan tapi tidak punya fisik yang sehat, bugar, kuat, dan lincah. Nah, bagaimana nanti meramu seperti ini? Nah, nanti kami ada strategi yang akan dijelaskan oleh tim kami. Ini kami merefresh Bapak Ibu. Jadi 3 tahun di SMA Hikmah itu sebenarnya siklusnya ini. Dulu kelas 10 itu masa pembentukan. Alhamdulillah dulu Putra Putri Panjenengan tidak mengalami masa pandemi sehingga banyak program sekolah untuk pembentukan itu bisa optimal di tahun itu, sehingga dari masa pembentukan kemarin kelas 11 itu masa penugasan. Ya saya agak kemarin anak-anak itu curhat, Ustaz, ya Allah itu kemarin ada masa penugasan luar biasa Ustaz itu, tapi karena memang masa itu tidak bisa dilaksanakan ya kita pending. Mereka punya hajat skala nasional Bapak Ibu, sudah proposal, sudah persiapan, sudah mengundang pembicara, sudah ready tanggalnya, tiket sudah dibeli, apa itu akomodasi sudah rencanakan, tapi ya qadarullah tidak bisa dihelat dengan optimal, tapi mudah-mudahan pengalaman mereka membuat proposal, mengajukan permohonan dana, mengontak pembicara itu menjadi sebuah pengalaman yang mudah-mudahan tetap melekat. Walaupun pada hari H tidak bisa terlaksana karena situasi, tetapi saya yakin modal itu masih bisa dikembangkan untuk di tahun berikutnya. Nah, nanti di kelas 12 ini tempat kami untuk memberdayakan. Kami sudah yakin Putra Putri Panjenengan itu sudah punya kompetensi yang bisa diberdayakan. Diberdayakan untuk siapa, Ustaz? Skala lingkup kecil untuk adik kelasnya, skala lingkup besar untuk masyarakatnya. Makanya nanti kami akan menyelenggarakan program-program pemberdayaan kelas 12. Kalau di Putra itu menjadi khotib Jumat. Di mana? Di sekolah. Loh kan enggak ke sekolah Ustaz. Tapi kan ada guru-gurunya yang sholat Jumat di sekolah. Sehingga nanti Bapak Ibu mohon izin anak-anak yang sudah kita jadwal nanti tentunya dengan surat permohonan ke panjenengan, jika diizinkan anak panjenengan akan saya hadirkan sekolah untuk jadi khotib di masjid sekolah. Untuk itu ya kami butuh izin, kalau nanti belum berkenan karena situasi lokasi dan sebagainya kami maklum, tapi kami merancang itu bagian dari masa pemberdayaan, tentunya tidak berhenti di situ. Sedang kami rancang juga, mudah-mudahan sudah ada beberapa masjid yang agak longgar dengan protokol kesehatan itu bisa menjalankan sholat jamaah. Nah, kami punya agenda mengirim anak-anak untuk jadi imam masjid, tentunya dengan kerjasama takmir masjid di rumah yang di masjid yang paling dekat dengan rumah putra putri. Guru-guru kami sudah memetakan si A si B ini paling dekat dengan masjid apa. Kita sedang siapkan proposal pengajuan ke takmir. Nanti kalau sudah di ACC, mudah-mudahan kami nitip putra putri panjenengan berkarya di masjid yang terdekat dengan rumah panjenengan. Nah, mudah-mudahan dengan situasi yang semakin baik, dengan protokol kesehatan yang nanti tentunya menjadi tolak ukur utama, program kami untuk memberdayakan anak-anak itu bisa optimal. Apa sih tujuannya itu? Karena pengalaman untuk memberikan sesuatu ke orang lain itu saya kira mungkin tidak banyak anak seusia mereka yang merasakan. Bahkan mungkin di bangku kuliah saya kira nanti jarang. Nah, pos-pos seperti ini yang mudah-mudahan bisa kita tuntaskan di fase SMA.
Sehingga ketika nanti kuliah, mereka sudah punya pengalaman yang itu membedakan dengan anak lulusan dari SMA lain. Nah, tentunya dengan ukuran-ukuran yang itu terukur, nanti kami akan menyampaikan itu secara detail di program sekolah. Mungkin itu sekilas tentang grand design kami melayani atau memberikan program terbaik untuk putra putri panjenengan, walaupun di masa yang sangat terbatas ini, tapi bismillah, dengan tetap kita nanti saling komunikasi Bapak Ibu, karena saran, masukan, kritikan nanti tentu akan sangat kita butuhkan untuk menyempurnakan layanan di masa pandemi seperti ini. Dari saya cukup sekian, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan dari Bapak Kepala Sekolah tentang visi misi SMA Al-Hikmah. Pesan sponsornya tadi selalu menjaga kesehatan Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak kelas 12 ini diharapkan nanti bisa menjadi generasi yang bisa memimpin dunia, tapi harus sehat. Makanya kenapa hari Sabtu di bulan Juli ini kita mengikuti acara sosialisasi supaya kita bisa bersinergi agar pandemi segera pergi. Nah, itu pesan sponsor dari saya, Guru Bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke acara yang jadi puncak dari acara sosialisasi ini, yaitu paparan program sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Waka Kurikulum dan Waka Kesiswaan. Kepada yang terhormat Ustadz Ansari dan nanti dilanjutkan oleh Ustadzah Jenny, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustadzah Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Ustaz Ahmad Faiz selaku Kepala SMA Al-Hikmah Surabaya, para wali kelas, ustadz dan ustadzah semuanya, serta tak lupa Bapak Ibu, partner kami dalam berdakwah, orang tua wali murid kelas 12 yang insya Allah penuh dengan kebahagiaan dan mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat. Tadi Ustadz Faiz menyampaikan kalau dalam bahasa Jawa punya badan yang seger, waras gitu ya. Tadi disampaikan, kalau boleh izin menambahkan Ustadz Faiz, kalau sudah seger waras itu insya Allah ibadahnya akas. Nah, akas itu cepat. Kalau ibadahnya akas, mudah-mudahan juga artone mboten telas. Nah, dan utangnya lunas gitu. Nggak tahu ini ada yang senyum apa enggak ya ini ya. Saya kurang tahu ini. Mudah-mudahan ada yang senyum karena bicara monolog di depan laptop ini ya sesuatu banget gitu, karena batin seorang guru itu pengennya ketemu dengan anak-anak, apalagi kelas 12 yang sudah 2 tahun berinteraksi dengan kami. Dinamika di OSIS waktu itu luar biasa. Mudah-mudahan ke depan bisa kembali normal dan bisa bertatap muka kembali dengan situasi yang lebih baik. Baik, saya akan share untuk program di pemimpin berbudi. Kenapa ini menjadi hal yang utama, seperti tagline di SMA Al-Hikmah, berbudi dan reputasi, maka semua agenda sekolah, semua kegiatan sekolah harus merujuk bagaimana menjadikan anak itu punya akhlak, karakter, budi pekerti yang baik. Kalau anak-anak kan mesti menyampaikan, Ustadz, yang gaul Pak Ustadz, jadi generasi itu yang milenial dan seterusnya. Tidak masalah. Kalau saya sampaikan, kamu tidak apa-apa gaul, asalkan kamu punya pribadi Rasul gitu. Kalau sudah punya pribadi Rasul, harapannya bisa berprestasi unggul. Nah, gaul tapi dalam koridor intelek dan mudah-mudahan dunia didapat, akhirat juga bisa diraih. Nah, tentu akhlak ini akan menjadi hal yang utama.
Baik, yang pertama, akhlak kepada Allah sudah tidak bisa ditawar lagi karena anak-anak sudah menjadi remaja yang mengarah ke pemuda ya, pemuda Islam. Maka seharusnya dia sudah tahu bagaimana hakikat hidup, bagaimana tujuan hidup dia harus beribadah, bagaimana fungsi hidup itu dia menjadi khalifah. Jadi termasuk tujuannya nanti bagaimana kemudian bisa mencapai ridha Allah. Maka sholat wajib ini menjadi hal yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Maka di pendampingan ibadah, baik wali kelas maupun program kegiatan sekolah itu, yang penting anak harus tidak boleh bolong sholat wajibnya, karena ini sudah tidak bisa ditawar lagi. Karena ini adalah fungsi kita sebagai hamba Allah, yang dari situ insya Allah tidak hanya kewajiban, tapi menjadi kebutuhan nantinya. Yang kedua, tilawah ini juga kami cantumkan kepada akhlak pada Allah, karena memang ini adalah bagian dari cara Allah untuk memberikan petunjuknya. Maka jangan sampai anak al-hikmah dalam sehari tidak membaca Al-Quran sama sekali, karena itulah yang nanti akan menerangi alam kubur kita, karena itulah yang akan memberikan syafaat kita pada hari kiamat. Maka jangan sampai lupa dengan Al-Quran. Barangkali mata pelajaran dia akan lupa, tapi yang satu ini tidak boleh untuk tidak dilakukan, harus dilakukan. Nanti menjaga keistiqomahannya, insya Allah wali kelas akan melakukan pendampingan. Tentunya penuh dengan kerjasama dengan orang tua. Yang kedua, akhlak pada Rasulullah. Karena Allah dan Rasul tidak bisa dipisahkan, artinya kalau kita mengikuti cara-cara Rasul dalam beribadah, insya Allah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin berbicara khusus di masalah ini karena untuk kegiatan atau ibadah-ibadah sunnah ini, ya mungkin di SD, di SMP, anak-anak melakukan itu karena butuh pengalaman dalam melaksanakan ibadah-ibadah ini. Tetapi untuk SMA di usia seperti ini, tantangannya luar biasa. Nah, pendekatan kita adalah bagaimana anak bisa jujur, kemudian bisa tanggung jawab dengan pilihannya. Saya teringat dengan sebuah kisah ketika Rasulullah itu bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kapan kamu melaksanakan sholat witir?" Gitu. Abu Bakar menyampaikan, "Saya sholat witir sebelum tidur." Gitu. Kemudian Rasul bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, kapan kamu melaksanakan sholat witir?" Maka Umar menjawab, "Saya tidur dulu baru melaksanakan sholat witir." Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, "Wahai Abu Bakar, engkau telah mengambil ibadah ini dengan kehati-hatian. Wahai Umar, engkau telah mengambilnya dengan kekuatan." Artinya ada salah satu ibadah yang kemudian menjadi andalan, ya, menjadi andalan dari masing-masing sahabat itu. Maka pelajaran yang kedua adalah untuk menumbuhkan tanggung jawab itu, Rasul bertanya dengan kapan kamu sholat. Kalau mungkin di kita, apakah kamu sudah sholat? Apakah kamu sudah? Pertanyaan-pertanyaan apakah kamu, kemudian apalagi kemudian menambahkan kamu itu malah sudah dalam sudut pandang anak merasa saya akan disudutkan. Tapi ketika pertanyaan itu diganti dengan kapan kamu sholat subuh, kapan kamu, itu menumbuhkan rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab inilah yang nanti kemudian harus disadari. Dari situ kemudian dia memilih. Mungkin anak-anak bukan ahli sholat duha, ya, tapi dia istiqomah dalam sholat tahajud, atau sebaliknya. Jangankan anak-anak, mungkin di kita untuk melaksanakan sekian banyak ini luar biasa sekali. Nanti kalau ada anak yang melaksanakan sholat rawatib, duha, tahajud, dan seterusnya ini menjadi istiqomah, itu yang luar biasa. Tapi kalaupun memang belum, minimal anak-anak mengambil 2-3 pilihan. Nah, nanti di situ ada sebuah komunitas dalam sebuah kelas, ada komunitas sholat duha, ada komunitas sholat tahajud, ada komunitas anak puasa Senin Kamis dan seterusnya. Karena ini penting sekali untuk anak membuat pilihan ibadah sunnahnya. Dari situ kemudian diharapkan bisa istiqomah dalam melaksanakan sebuah hal yang itu menjadi tanggung jawab dia di ibadah sunnah. Itu untuk yang
ibadah Rasul untuk meneladani kebiasaan-kebiasaan baik, dioptimal dimanapun. Nanti kalau sudah optimal di satu sisi, maka mudah-mudahan bisa berkembang di sisi yang lain. Akhlak pada orang tua dan guru ini hal yang perlu terus dikembangkan, karena memang orang tua adalah orang yang paling dicintai setelah Allah dan Rasul-Nya, dan ini tidak bisa dipisahkan. Bagaimana anak nanti bisa terbiasa membantu orang tua, termasuk juga bagaimana orang tua menjadi orang yang dicintai dengan mendoakan kebaikan-kebaikan orang tua dan guru. Yang keempat, ini juga program akhlak kepada diri ini terus kita sampaikan di anak-anak. Bagaimana akhlak pada jasmaninya, pada akalnya, pada jiwanya, dengan cara apa? Menjaga kesehatan dan penampilan. Di akalnya dia berusaha menuntut ilmu dengan baik. Di dalam jiwanya dia merasa terus diawasi oleh Allah, muhasabah diri dan seterusnya. Nah, untuk memelihara keistiqomahan terhadap akhlak pada diri ini butuh sebuah rasa syukur, rasa sabar, rasa tawadhu dan sikap-sikap positif lainnya. Dan ini nanti kami pun juga terus memperbaiki diri kami di sekolah sebagai orang tua di guru di sekolah. Sebelum memberikan kebaikan ini, maka kami juga ingin menampilkan keteladanan, karena kami yakin bahwa akhlak ini tidak bisa diajarkan saja, tetapi juga harus diteladankan, termasuk juga di orang tua. Bagaimana kita bisa bersikap yang baik, kemudian berdampak kepada anak-anak, karena anak-anak itu melihat orang-orang dekat kita. Apalagi di masa pandemi ini, masa-masa mereka kemudian menemukan jati dirinya, lebih banyak bertemu dengan Bapak Ibu di rumah. Maka yang menjadi role model, menjadi keteladanan yang paling bisa dilihat itu adalah Bapak dan Ibu di rumah. Untuk itu nanti kita bersama-sama agar energi positif kebaikan dalam diri kita itu berimbas kepada anak-anak kita, tentunya dengan doa-doa kita. Akhlak pada sesama, budaya-budaya baik di sekolah, mudah-mudahan nanti terus dikembangkan, mulai budaya 5S-nya, bagaimana nanti anak-anak bisa empati dan peduli dengan lingkungannya. Akhlak pada lingkungan, budaya rapi dan bersih, fasilitasnya dijaga dengan baik, budaya hemat, merawat makhluk lain yang kemudian itu menjadi tugas kita di bumi ini, tidak hanya sebagai khalifah ibadah saja, tetapi bagaimana menjaga kebaikan untuk makhluk yang lainnya. Nah, maka program penunjangnya nanti ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya gerakan cinta masjid. Sekarang sudah dibuka beberapa masjid dengan protokol kesehatan. Anak-anak harus menjadikan masjid tempat yang paling istimewa di muka bumi ini. Dengan cara apa? Istiqomah melaksanakan sholat berjamaah. Kegiatan mentoring, kalau kecil, nanti mungkin ada kegiatan mabit dengan menyelesaikan kondisi. Yang kelas 12 ada Jumat Berkah, biasanya nanti dikemas seperti apa teknisnya dengan wali kelas, bagaimana situasi pandemi ini tidak menutup peluang dalam berbagi. Termasuk nanti di Tafakufiddin yang biasanya kita ke tempat pondok, biasanya di Hidayatul Batu, nanti mungkin kita bagi di 2 sesi, ada Tafakufiddin yang online dengan memantapkan akidah itu, penguatan-penguatan agar menjadi hal yang utama dalam pondasinya, ibadahnya, termasuk akhlak itu menjadi perilaku yang utama. Nah, karena sudah kelas 12, kelas 10, 11 kemarin pembentukan dan penugasan, kita sudah banyak melalui masa pembentukan di leadership. Maka tadi menyambung dari Ustaz Faiz, sudah saatnya kelas 12 itu memberikan inspirasi dengan memberdayakan jiwa-jiwa kepemimpinannya itu untuk berkontribusi ke lingkungannya. Dan dalam konteks mungkin kalau di sekolah nanti akan menjadi imam sholat, ya. Dan harapannya Bapak Ibu juga memberikan kesempatan di rumah, ya, untuk menjadi imam sholat. Nah, kemudian nanti bisa dipercayakan ke hal-hal yang sifatnya lebih produktif kembali. Kemudian khotib Jumat nanti insya Allah di sekolah akan meminta bantuan juga untuk kerjasama dengan orang tua, diizinkan anak-anak kemudian datang ke sekolah melaksanakan khutbah Jumat di sekolah, dan nanti kita juga kerjasama. Kemarin beberapa waktu kita juga kerjasama dengan beberapa sekolah, instansi yang kemudian anak-anak melakukan khotib Jumat, termasuk imamnya di masjid-masjid yang sudah kita bentuk kerjasamanya. Dan pembekalan akhir ini terakhir, jadi budaya baiknya adalah sebelum lulus anak-anak diingatkan kembali
bagaimana tugas-tugasnya nanti, kemudian dia harus kokoh secara spiritual, kepemimpinan, dan kompetensinya. Biasanya kita undang tokoh-tokoh inspiratif yang kemudian itu bisa berimbas ke anak-anak dalam mencontoh dan meneladaninya. Termasuk kemarin dalam wisuda itu kita undang Bapak Emil Dardak, Wakub Jatim itu bagian cara sekolah untuk menghadirkan dan mendekatkan anak-anak pada tokoh-tokoh yang kemudian mudah-mudahan bisa ditiru dan dicontoh. Itu untuk program yang dari kesiswaan. Untuk yang program pemimpin berprestasi, ini wilayah kurikulum yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadzah Deni. Kepada Ustadzah Deni, saya persilakan. Baik, terima kasih Ustadz Ansari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Ustadz Ustadzah, izinkan kami akan melanjutkan sesuai dengan tagline SMA Al-Hikmah, yaitu menjadi pemimpin yang berbudi dan berprestasi. Nah, ini giliran saya yang menyampaikan bagaimana pemimpin berprestasi. Tentunya di anak-anak kelas 12, penghujung mereka di jenjang SMA, mengoptimalkan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak. Nah, mengoptimalkan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki anak-anak, makanya di sini saya namakan kompetensi and capacity based. Artinya bagaimana kita bisa memberikan pendampingan agar siswa berprestasi optimal sesuai dengan potensi dan kapasitas Ananda. Saya langsung saja Bapak Ibu. Yang pertama yaitu scientific learning ya, artinya seluruh proses pembelajaran di SMA Hikmah menggunakan pendekatan saintifik dalam pembelajarannya. Harapannya anak-anak bisa terbiasa untuk melakukan segala sesuatunya itu berbasis data, literate, dan menumbuhkan kreativitas, critical thinking, berkolaborasi dan berkomunikasi di antara peserta didik maupun dengan lingkungannya. Bapak Ibu, bagaimana pembelajaran scientific learning strategi dilaksanakan pada musim pandemi seperti ini? Mungkin seperti yang sudah dilakukan selama 3 bulan di semester genap ketika Ananda di kelas 11, beberapa materi akan kita tampilkan, akan kita siapkan di e-learning sekolahku. Jadi sekolah mempunyai LCMS berupa e-learning sekolahku yang terintegrasi dengan, kalau kemarin Bapak Ibu ketika penerimaan rapot Ananda di semester genap, bisa langsung mempreview rapotnya menggunakan e-learning sekolahku, maka nanti juga pembelajarannya berbasis seperti itu. Nah, apakah seluruh mata pelajaran itu masuk ke dalam e-learning? Strateginya kita bagi menjadi 2, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu mata pelajaran di kurikulum 2013 yang sifatnya wajib. Kalau di kelompok A itu ada 6 pelajaran, PAI, PKN, Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Kalau di kelompok C itu sesuai dengan peminatan Ananda di MIPA maupun di IPS. Kalau di MIPA itu ada Mat C, Fisika, Kimia, Biologi. Kalau di IPS ada Sejarah C, Geografi, Ekonomi, dan Sosiologi. Nah, mapel-mapel itu konten-konten pembelajaran, modul-modulnya itu kita siapkan dalam e-learning sekolahku. Dan insya Allah ini dalam proses Bapak Ibu, kami menyusun modul untuk termin sampai PTS ganjil. Sehingga nanti ketika pekan depan Ananda membuka e-learning sekolahku, semoga sudah tersedia. Insya Allah ini sedang proses, semoga bisa selesai tepat waktu. Seluruh modul-modul KD-KD yang akan diajarkan kepada Ananda sampai PTS semester ganjil yang insya Allah nanti akan dilaksanakan akhir bulan September. Nah, sementara untuk mapel-mapel yang lain bagaimana strategi pembelajarannya? Kalau kita merujuk pada struktur kurikulum 2013, Bapak Ibu di kelompok B itu kan ada PDK, PJOK, Seni Budaya, dan Al-Quran muatan lokal kita. Nah, mapel-mapel itu nanti lebih kita fokuskan untuk proyek. Jadi tidak melulu menggunakan e-learning sekolahku. Insya Allah Ustadz Ustadzah sudah merancang proyek yang harus diselesaikan Ananda selama 1 semester ini bagaimana.
Nah, nanti apakah proyek-proyek itu terintegrasi antar mapel, misalkan PJUK, misalkan PDK dengan seni budaya, itu ada interaksi, ada integrasi di antara dua mapel itu, nanti secara teknis akan kita sampaikan langsung di sosialisasi ke siswa, insya Allah akan dilaksanakan hari Senin besok. Yang kedua, kita SMA Hikmah sejak tahun 2013 menggunakan kurikulum 2013 yang insya Allah kalau di SMA Hikmah kita integrasikan dengan nilai-nilai Islam. Artinya penanaman karakter, mungkin karakter-karakter utama, pembelajaran karakter mulai dari integritas, jujur, gotong royong, religius, dan seterusnya, itu sesuatu hal yang tidak bisa diajarkan berbasis teori. Secara nyata anak-anak dalam kesehariannya waktunya akan banyak tersita dalam proses pembelajaran berhadapan dengan ustadz-ustadzah. Artinya proses pembelajaran itu secara tidak langsung selain mengajarkan muatan-muatan kompetensi di masing-masing mata pelajaran, tetapi juga kita berikan penanaman karakter-karakter, nilai-nilai Islam dalam setiap pembelajarannya. Dan insya Allah itu mungkin tidak kasat mata terlihat bab-babnya seperti ini, gitu, tetapi bisa langsung dirasakan dan mulai menggunakan pembiasaan-pembiasaan dalam setiap pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu Al-Quran, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ansari tadi. Kalau mata pelajaran itu mungkin bisa lupa, materi-materi matematika, biologi, ekonomi itu mungkin bisa lupa, tetapi Al-Quran itu tidak boleh lupa. Maka kurikulum khas Al-Quran di kelas 12 yang terlihat di sini nggak ada sertifikasi, tahfidz dan tahsin. Alhamdulillah Bapak Ibu, berdasarkan data anak-anak panjenengan yang saat ini kelas 12 itu adalah angkatan terbanyak yang sudah lolos sertifikasi Al-Quran ketika mereka kelas 11. Jadi kalau tidak salah itu ada 100 siswa dari 203 siswa kelas 12 saat ini yang sudah mendapatkan sertifikasi sebagai pengajar Al-Quran. Artinya mereka syah kalau ingin mengajarkan Al-Quran, mungkin baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, atau mungkin juga di lingkungan yang lebih luas, mereka itu sudah syah, boleh mempunyai sertifikat untuk mengajarkan Al-Quran. Kalau dalam hadis kan mengajarkan Al-Quran satu ayat itu pahalanya sangat luar biasa. Semoga nanti dari pembekalan Ananda untuk siap menyalurkan, memberikan ilmu bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar ke lingkungannya, menjadi jariah di Ananda dan mungkin juga orang tua, karena Ananda ini sudah layak seperti itu untuk menjadi guru Al-Quran. Bagaimana anak-anak 100 anak yang sudah lolos sertifikasi Al-Quran ketika kelas 11 itu, di kelas 12 kita khususkan untuk tahfidz dan tahsin. Tahfidz mungkin bisa menambah jumlah hafalan Ananda, atau mungkin juga bisa menjaga kualitas bacaan dari yang sudah dihafal oleh Ananda. Nah, tahsin nanti selaras dengan program di kesiswaan, Bapak Ibu, bagaimana Ananda menjadi pemimpin sholat imam di sebuah daerah tertentu misalkan, atau Ananda khutbah Jumat misalkan, dan seterusnya. Bacaan-bacaan Al-Qur'annya itu menarik gitu ya, tidak hanya menggunakan misalkan kalau di Al-Qur'an itu kan ada lagu ros, ada yang lainnya, dan seterusnya. Nah, nanti di tahsin insya Allah akan diberikan teknik-teknik bagaimana membaca Al-Quran itu juga enak didengar dengan beraneka ragam lagu-lagu sesuai dengan kemampuan dari Ananda. Sekaligus juga tetap dijaga bacaan Al-Quran Ananda sesuai dengan tajwid dan ghoribnya. Insya Allah seperti itu Bapak Ibu. Dan di kelas 12, kalau tadi saya sampaikan sudah ada 100 siswa yang lolos dan mempunyai sertifikat sebagai pengajar Al-Quran. Sisanya bagaimana? Harapannya nanti bisa diteruskan. Insya Allah program sertifikasi Al-Quran akan kita lanjutkan di kelas 12 ini. Kalau semoga tuntas Bapak Ibu di semester ganjil ini 102 siswa sisanya bisa
mengikuti juga program sertifikasi Al-Quran. Tapi nanti mungkin untuk proses wisudanya tidak bisa kita laksanakan di semester ganjil, secara teknis saja mungkin nanti akan kita laksanakan. Semoga di semester genap bisa tatap muka langsung ya dengan anak-anak untuk proses wisudanya. Yang berikutnya yaitu gerakan literasi sekolah hari Jumat kemarin, Bapak Ibu, satu hari yang lalu, kami para guru sudah mencoba untuk meminjam buku secara online di websitenya perpustakaan SMA. Jadi nanti akan kita sampaikan webnya perpustakaan, kalau tidak salah alhikmahllibrary.com. Nah, nanti Ananda bisa memesan buku apa yang ingin dibaca, dan ada target dari sekolah melalui gerakan literasi sekolah ini. Harapannya dalam 1 bulan anak-anak bisa minimal membaca 1 buku berbahasa Indonesia dan 1 buku berbahasa Inggris. Yang selanjutnya yaitu siap ujian sekolah. Mengapa kok siap ujian sekolah, Bapak Ibu? Karena ujian nasional sudah resmi ditiadakan, resmi dihapus. Seharusnya dihapusnya itu mulai angkatan Ananda saat ini kelas 12, tetapi karena pandemi kemarin tiba-tiba terjadi di angkatan sebelumnya, maka penghapusan ujian nasional itu lebih awal daripada keputusan yang sudah ditetapkan. Sehingga karena tidak ada ujian nasional, ujian sekolah pun yang dulunya itu berstandar nasional atau USBN disingkat, mulai tahun ini, mulai tahun Ananda, ujian sekolah itu kewenangan dari setiap satuan pendidikan. Jadi sekolah mempunyai kewenangan untuk merakit, menyusun, menyelenggarakan ujian sekolah berbasis satuan pendidikan. Nanti akan lebih jauhnya disingkat USP, seperti itu, ujian satuan pendidikan. Nah, bagaimana penyiapan kita untuk ujian satuan pendidikan ini? Ada tes diagnostik yang insya Allah nanti akan kita selenggarakan 1 pekan setelah Ananda masuk di bulan Juli. Kalau tidak salah sesuai dengan rencana itu tanggal 20 sampai tanggal 24 Juli. Dan tentunya sebelum pelaksanaan ujian sekolah juga ada bimbel intensif untuk penyiapan mendapatkan raihan nilai yang optimum pada ujian sekolah tersebut. Saya lanjutkan yang berikutnya, yaitu siap lolos perguruan tinggi terbaik. Kalau merujuk pada pelaksanaan UTBK di tahun ini, Bapak Ibu, yang biasanya UTBK itu ada 2 topik yang diteskan ke Ananda, TPS dan materi pembelajaran, tetapi tahun kemarin yang diujikan itu hanya TPS saja. TPS saja itu apa sih TPS itu? Apa sih tes potensi skolastik? Itu adalah sebuah tes yang terdapat 4 topik di dalamnya, ada kompetensi penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan menulis, dan pengetahuan kuantitatif. Artinya sekolah akan menyiapkan Ananda, mungkin walaupun mereka layak untuk masuk perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN atau jalur undangan, kita pun juga mempunyai program untuk menyiapkan Ananda siap di tes tulis, di ujian tulis, baik melalui TPS maupun melalui jalur yang lainnya. Maka nanti ada program bimbingan belajar yang selalu setiap tahun kita berikan, tapi mungkin nanti ada pembeda-pembeda terkait dengan bagaimana pelaksanaan program bimbingan belajar tetap berlaku menyeluruh untuk seluruh siswa, tetapi berlaku khusus untuk beberapa siswa. Nah, makanya ada namanya komunitas belajar ini, Bapak Ibu. Komunitas belajar itu harapan kami itu anak-anak yang sudah unggul di mapel-mapel tertentu, misalkan di mapel matematika itu kompetensi dasar selama semester ganjil itu ada 5, dia bisa menyelesaikan dalam 2 atau 3 bulan misalkan, maka eman sekali kalau anak yang sudah unggul di mata pelajaran tertentu itu tidak mendapatkan nilai yang optimum, maka nanti kita masukkan ke komunitas belajar. Apa yang dikerjakan anak di situ ya, nanti akan ada sebuah wadah, mungkin ada grup bersama dengan para pengajarnya untuk melakukan pengayaan soal-soal yang bertipe HOTS ya, mungkin sudah level tingkatannya sudah tinggi. Kalau menggunakan taksonomi Bloom mungkin sudah C4, C5 atau C6.
dan mengenalkan anak-anak soal-soal yang sudah pernah diujikan baik di UTBK, di ujian nasional dulu-dulunya, atau ujian mandiri setiap perguruan tinggi yang menyelenggarakan ujian mandiri. Sekaligus menyambung dengan program berikutnya yaitu ISMAT. Walaupun ISMAT ini sudah dilaksanakan Ananda sejak kelas 10, mungkin Ananda banyak yang berkeluh kesah terkait dengan program ISMAT ini, soalnya sulit, soalnya kok tidak sesuai dengan apa yang diajarkan, kok soalnya aneh gitu ya, tidak biasa seperti pada ulangan harian atau PTS PAS. Memang seperti itu Bapak Ibu, karena kita ingin mengenalkan anak-anak soal-soal tipe HOTS yang sudah setara ujian nasional yang sudah valid seperti ujian nasional, UTBK atau seleksi perguruan tinggi yang lainnya. Dan itu nanti akan masuk ke dalam program yang berbeda untuk anak-anak yang masuk di komunitas belajar ataupun anak-anak yang umum. Selanjutnya terkait dengan kalender akademik. Di bulan Juli Bapak Ibu, Ananda nanti masuk hari Senin tanggal 13 Juli 2020, tetapi masih belum pembelajaran. Di tanggal 13 Juli nanti akan ada sosialisasi kembali dari kami di kesiswaan maupun di kurikulum kepada Ananda, mungkin lebih ke teknis-teknis agar bisa dipahami oleh seluruh siswa, dan juga ada pertemuan dengan wali kelas terkait dengan kontrak belajar, penyampaian jadwal pembelajaran, dan seterusnya, teknis-teknis pembelajaran, kapan e-learning, dan seterusnya akan disampaikan di tanggal 13. Pembelajaran normal untuk anak kelas 12 akan kita mulai tanggal 14 hari Selasa. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang berbasis e-learning, ada yang berbasis proyek. Sementara di tanggal 20 sampai 24 kita ingin mendiagnosa saat ini di awal mereka kelas 12 kompetensi materi-materi yang akan di USP-kan itu berada di mana, sehingga nanti program yang saya sampaikan tadi terkait dengan bimbingan belajar, komunitas belajar, ISMAT, dan seterusnya itu tepat sasaran sesuai dengan potensi dasar atau potensi awal anak-anak di awal kelas 12 ini. Berikutnya tanggal 31 Juli libur Idul Adha. Di bulan Agustus ada libur Tasrik, libur hari HUT RI ke-75 tahun baru Hijriah, dan ada 2 program di bulan Agustus Bapak Ibu. Yang pertama yaitu Tafakufidin. Tafakufidin untuk siswa kelas 12 merefresh kesiapan Ananda menghadapi serangkaian ujian-ujian di kelas 12 sekaligus menyiapkan untuk bisa lulus dan lolos perguruan tinggi di tahun 2021 nanti. Berikutnya juga di bulan Agustus ada pekan ulangan harian 1 Bapak Ibu di tanggal 24 Agustus sampai tanggal 4 September. Selanjutnya di bulan September ada PTS tanggal 28 sampai tanggal 2 Oktober. PTS kelas 12, mungkin ketika Ananda di kelas 10-11 dulu itu ada kegiatan tengah semester PTS, MAPEL, PAI, PKN Sejarah, tetapi karena kelas 12 sifatnya sudah mulai untuk persiapan ujian satuan pendidikan, maka PTS kita untuk seluruh MAPEL yang di USP-kan. Jadi ada 10 MAPEL terbagi menjadi 5 hari, masing-masing 2 hari. MAPEL-nya apa saja mungkin nanti Ananda juga akan kita sosialisasikan kembali, tetapi saya review Bapak Ibu, MAPEL yang akan di USP-kan tulis itu adalah 6 MAPEL di kelompok A, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sejarah Indonesia, Bahasa PKN, PAI, dan Matematika. Sementara 4 MAPEL lainnya itu adalah MAPEL ciri di masing-masing peminatan, baik di peminatan MIPA maupun peminatan IPS. Kalau di MIPA kan ada Matematika, Matematika C, bukan Matematika umum, Fisika, Kimia, Biologi. Kalau di IPS ada Sejarah, Ekonomi, Geografi, dan Sosiologi. Insya Allah seperti itu. Selanjutnya di bulan Oktober ada libur Maulud Nabi di tanggal 28 sampai 30. Di bulan November ada Pekan UH2 tanggal 9 sampai 20 November, dan di bulan Desember nanti penilaian akhir semesternya. PAS insya Allah kita rencanakan mulai tanggal 9 sampai 16 Desember.
Selanjutnya di tanggal 17 sampai 22 itu adalah program untuk remedial susulan dan program pengembangan siswa. Kita rencanakan penerimaan rapor di tanggal 23 Desember Bapak Ibu, sehingga libur akhir semester ganjil 2020-2021 itu dimulai tanggal 24 Desember sampai tanggal 3 Januari. Pembelajaran semester genap awal kita mulai tanggal 4 Januari 2021. Mungkin mohon Bapak Ibu bisa sekaligus membantu kami ya di sekolah kalau misalkan ada agenda-agenda yang tidak urgent, mungkin tidak menggunakan waktu-waktu yang sudah kami sampaikan tadi. Selanjutnya ini yang terakhir Bapak Ibu, strategi pembelajaran learn from home pada semester ganjil, seperti yang kita ketahui bersama. Surat edaran menteri ataupun juga peraturan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur bahwa untuk suatu daerah atau wilayah yang masih berzona merah itu dilarang untuk pembelajaran tatap muka langsung di sekolah. Itu bagaimana strategi pembelajaran kita selama pandemi ini. Jadwal masuk sekolah itu tetap jam 6.30 sampai jam 15.30 seperti biasanya. Tetapi pembelajaran mata pelajaran itu kita mulai tepat jam 7 dan berakhir pukul 14.45. Nah, apakah dalam satu hari itu anak-anak harus menghadap layar terus-menerus, tidak melakukan aktivitas yang lainnya dan seterusnya? Tidak seperti itu, nggih. Kalau di layar ini terlihat ada 3 warna yang berbeda, nggih. Ada warna biru, ada warna pink ya, ada warna kunyit, kuning kunyit. Bedanya itu apa? Mungkin saya ambil hari yang ada tiga-tiganya, hari Selasa, Bapak Ibu. Kita lihat ini contoh jadwal mata pelajaran di sebuah kelas, di kelas 12. Di hari Selasa itu ada Bing C berwarna biru, ada Al-Quran berwarna kunyit, ada SNI berwarna biru, dan ada matematika serta kimia yang berwarna pink. Tanda garing 1 atau warna biru itu adalah mata pelajaran yang kita jadwalkan pembelajaran full menggunakan Zoom. Alhamdulillahnya Bapak Ibu, kita mempunyai akun Zoom berlisensi, sehingga nanti Zoom-nya tidak seperti kemarin di semester ganjil, di semester genap akhir, yang kalau pembelajaran itu 40 menit terputus, 40 menit terputus gitu. Semoga ini nanti bisa lebih lancar, Ananda ada proses tanya jawab juga ke guru masing-masing selama jam yang sudah kita tentukan. Nah, kalau yang warna pink itu bagaimana? Warna pink berarti kalau misalkan besok itu tanggal 13 sampai tanggal 17 Juli adalah pekan ganjil, maka yang berwarna pink tidak ada tatap muka Zoom. Ananda akan belajar secara mandiri. Belajar mandirinya bagaimana? Apakah dibebaskan? Tidak Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, insya Allah di e-learning sekolahku, teman-teman Ustadz Ustadzah sudah menyiapkan modul selama 1 termin sebelum PTS, sehingga Ananda belajar mandiri, artinya mereka tetap mengakses e-learning tersebut, atau misalkan ketika proyek ya mereka tetap melanjutkan penugasan proyek tersebut, tetapi tidak ada pertemuan langsung tatap muka virtual seperti ini menggunakan Zoom. Jadi harapannya ada keseimbangan. Kalau jam 7 sampai jam 3 di depan layar Zoom terus kan ya kasihan berdasarkan warna-warna yang ada di sini. Kalau warna kuning kunyit itu adalah mapel-mapel yang sifatnya fleksibel. Ada PJOK, ada Al-Quran, ada BK. Jadi ada 3 mapel yang berwarna orange, kuning kunyit di kelas 12. Itu adalah mapel yang mungkin fleksibel. Artinya gini, PJOK itu apakah mereka olahraga mandiri dibebaskan dan seterusnya, mungkin tidak seperti itu, nggih. Ada pertemuan awal dengan guru mata pelajarannya, misalkan mereka diberikan penugasan hari itu olahraga apa, atau mungkin juga ada pembimbingan dari Ustadzah, itu akan disampaikan lebih rinci ke siswa besok hari Senin. Sementara Al-Quran, karena Al-Quran itu ada 2 pertemuan dalam setiap pekan, pertemuan seperti ini, misalkan pertemuannya hari Selasa dan hari Kamis, maka salah satunya itu bisa saja Zoom full, yang satunya lagi
on off on misalkan, atau ada penugasan siswa karena mungkin kelompoknya sudah kelompok tahfidz ya, dalam pertemuan Al-Quran yang pertama mereka diminta untuk hafalan ayat sekian sampai ayat sekian, terus nanti pertemuan keduanya baru setoran hafalan dan seterusnya. Teknisnya nanti anak-anak akan dimasukkan ke dalam grup guru Al-Quran sesuai dengan kelompoknya, dan apakah saat ini akan Zoom full ataukah hari ini mereka on off on, atau mereka saat ini full tidak tatap muka, nanti akan disampaikan di grupnya siswa berdasarkan kelompok guru Al-Quran. Semoga jelas Bapak Ibu, mohon maaf kalau kurang jelas, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Jadwal ini akan kita share ke siswa hari Senin, dan nanti juga mungkin juga akan di-share ke grupnya wali murid, sehingga Bapak Ibu wali murid juga mengetahui saat ini tuh anak-anak sedang seharusnya Zoom jam berapa, di mapel apa, dan kapan anak-anak mengakses e-learning dan seterusnya. Sekian dari saya, Ustadz Ansari. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Deni terkait dengan bagaimana program pemimpin berprestasi. Jadi ada penggabungan Zoom dan e-learning. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, di Zoom itu selalu banyak fitur-fitur yang nanti akan dikembangkan oleh guru-guru kami biar tidak bosan. Itu ada program icebreaker, kemudian Zoom bisa dibagi ke kelompok-kelompok kecil, anak bisa berdiskusi, berinteraksi, dan insya Allah itu cara kami biar anak juga tidak bosan di depan laptop terus, insya Allah. Nah, menyambung dan menambahkan sedikit terkait dengan program Sehat Bugar Kuat dan Lincah tadi sudah disampaikan bagaimana kerjasama dengan PJOK, bagaimana anak-anak secara harian itu terbiasa dengan pola hidup sehat yang secara Islami. Bagaimana ketika bangun tidur itu langsung melaksanakan sholat subuh dan tidak tidur lagi, tapi harus menggerakkan tubuhnya untuk aktivitas fisik sehingga itu pola itu terjaga. Nah, senantiasa menjaga kesehatan diri, kebersihan, dan menjaga makanan dan minuman yang halal. Nanti program untuk Islamic Health dalam rangka sehat, bugar, kuat, dan lincah. Kuat bagaimana tidak mengeluh dan siap menerima tantangan, lincah mudah beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Nah, untuk program tersebut bisa berjalan, kami di SMA Al-Hikmah punya unit-unit penunjang di BK. Ini sangat urgent sekali, terutama untuk aspek karir. Karena sudah kelas 12, semestinya harus kokoh, sehingga nanti di kelas 12 ada program bimbingan kelompok dan klasikal dan konseling pribadi dan kelompok. Dan yang tidak kalah penting nanti, insya Allah akan ada tes untuk pemilihan program studi lanjut. Nah, nanti ini butuh kerjasama dengan orang tua, karena memang ini tidak bisa didaringkan. Nanti teknisnya insya Allah akan mengundang beberapa anak dengan protokol kesehatan datang ke sekolah, menggunakan masker, face shield, dan untuk dilaksanakan psikotes. Karena memang tidak bisa daring. Nanti tentu butuh kerjasama dari orang tua dan izin dari orang tua juga. Untuk FGD studi lanjut ini setelah nanti bulan akhir Desember, insya Allah anak-anak sudah bisa menentukan, sehingga nanti di bulan Januari Februari ketika program senam PTN itu anak-anak sudah bisa menentukan pilihannya. Nah, ini program pengembangan siswa sama nanti kolaborasi dengan kurikulum bagaimana peningkatan kemampuan anak di bidang kreativitas, bakat minat dan wawasan dan perencanaan karir. Termasuk di BK juga ada konsultasi, home visit nanti modelnya seperti apa, karena mungkin masih pandemi mungkin bisa online, tapi kalau sudah diizinkan barangkali ada kesempatan untuk bisa bertemu dengan orang tua atau datang ke sekolah konsultasi, tentunya dengan protokol kesehatan. Nah, untuk yang bidang humas dalam menunjang itu semua informasi kegiatan sekolah kerjasama dengan PTN, instansi, bahkan nanti akan ada kegiatan alumni yang bergabung dengan sekolah dalam program alumni mengajar, bahkan nanti mungkin ada program wali murid mengajar untuk peningkatan kompetensi sesuai dengan keahlian masing-masing. Itu program penunjangnya, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran bagaimana setahun ke depan di kelas 12. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke pembawa acara, Ustazah Yuli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Deni dan Ustadz Ansari atas pemaparan programnya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa lebih memiliki deskripsi ya, kira-kira nanti anak-anak saya di rumah itu diberi apa sama Ustadz-Ustadzanya, karena kan tidak ada pembelajaran secara bersemuka tapi tak semuka itu ceritanya ya. Bapak Ibu di kolom chat sudah ada link absensi, monggo dipersilakan untuk mengisi sekaligus saya membuka daftar pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan apa yang masih ingin diketahui di sekolah. Kira-kira nanti Ananda di kelas 12 ini mau seperti apa? Karena kalau di kelas 10 anak-anak sudah melakukan sosialisasi, di kelas 11 beraktivitas, dan di kelas 12 anak-anak harus konsentrasi karena tadi programnya tes terus begitu. Monggo Bapak Ibu saya perkenalkan untuk bertanya. Boleh tanya, Ustaz? Tanya. Iya, dari Pak Rehan. Iya, silakan Bapak. Oh ya, terima kasih Ustaz. Ini saya Rehan, wali murid dari Abdullah Yusuf Faiz IPA 1. Ini tadi belum dipastikan sampai akhir tahun, sampai semester ganjil ini itu sudah dipastikan daring semua ya Ustaz, karena kami dari luar kota ini, dari Lamongan, terus melihat berita-berita di Surabaya ini kok sangat mengkhawatirkan ini. Jadi kami mohon kepastiannya, nanti jangan sampai harapan kami mendadak kemudian ada instruksi sekolah masuk begitu. Sehingga mohon hari ini dipastikan kebijakan sekolah bahwa sampai akhir semester begitu, kemudian nanti dievaluasinya setelah akhir semester itu. Jadi agar kami intinya dari luar kota ini tidak kesulitan untuk mempersiapkannya. Itu karena ya beban sekali bagi kami yang dari luar kota ini ketika harus ke Surabaya, kemudian sekolah masuk seperti itu kondisinya. Kita dapat berita-berita di Surabaya kok seperti itu gitu. Gitu Ustaz. Jadi mohon kepastiannya 1 semester ini. Syukur-syukur nanti kalau sampai 2 semester ke depan, semester genapnya juga dipastikan sekalian gitu, daring, karena berita-berita yang semakin membuat kami khawatir gitu, sehingga nanti kami ini bisa mempersiapkan baik semester ganjil maupun semester genap nanti strategi apa yang kira-kira kita bisa persiapkan untuk anak-anak kita begitu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustazah. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Monggo Ustadz Faiz ini yang bisa menjawab pertanyaannya. Monggo Ustadz. Ya, matur suwun Bapak Rehan. Ya. Jadi kan di Lamongan pun deh, Bapak. Lamongan Paciran Ustadz. Masya Allah. Anak saya mirip namanya dengan Ustadz. Oke, kan Faiz itu nama bagus. Ya, ini ya. Baik, Pak Rehan ngeten. Insya Allah kami sudah menyiapkan program untuk daring itu 1 semester penuh, 6 bulan, sesuai dengan arahan pemerintah provinsi dan kota. Artinya itu antisipasi paling buruk ketika 1 semester benar-benar itu harus daring, kita sudah siap. Jadi segala sistem mekanisme sudah kita siapkan, kompetensi anak-anak tidak sampai ketinggalan, bahkan mungkin ada kelebihan-kelebihannya ketika daring. Dan juga pembelajaran untuk kemandirian, pembelajaran untuk kepemimpinan mesti tetap menjadi tanggung jawab kami untuk kami tuntaskan, walaupun dengan cara-cara yang mungkin nanti agak unik. Nah, sambil menunggu perkembangan, kami berharap, harapan besar kami itu mudah-mudahan kondisi sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu kita sudah normal. Mudah-mudahan kan, qadarullah kita nggak ada yang tahu, tapi
kita semua berdoa karena memang pembelajaran itu tantangan terbesarnya itu sebenarnya bukan masalah akademik ya, tapi masalah bagaimana kami membiasakan akhlak yang baik kepada anak-anak, dan itu tidak bisa daring, itu ditularkan, butuh komunitas, butuh sebuah lingkungan yang mendukung. Nah itu sekolah dalam hal itu yang kehilangan. Kalau hanya memberikan pembelajaran materi, saya kira dengan perangkat teknologi bisa, tapi kalau akhlak itu harus ditularkan. Tapi bismillah, insya Allah kami dengan berbagai macam bentuk layanan pendekatan, mudah-mudahan layanan akhlak masih tetap optimal. Nah, seumpama nanti di tengah perjalanan ada kondisi yang lebih baik yang kita harapkan itu terjadi, misalnya bulan November atau Desember kita sudah boleh membuka belahan, maka secepatnya akan kami informasikan ke orang tua. Tentunya itu kita ambil keputusan itu setelah konsultasi dengan gugus tugas kota provinsi dan juga seizin Bapak Ibu panjenengan. Untuk itu kami bisa tegaskan secara prinsip 6 bulan kami melaksanakan daring. Tetapi harapan besar kami mudah-mudahan nggak sampai 6 bulan. Karena saya juga kasihan Pak, anak-anak itu ngechat kami itu, Ustaz kapan masuk, kapan ketemu teman itu, ya ada perasaan sedih ya, karena sudah hampir 4 bulan, 5 bulan ketemu anak-anak ini. Itu harapan besar kami. Ketika nanti ada perubahan yang mendasar, tentunya kami akan sigap berkomunikasi dengan panjenengan. Terutama yang tadi disampaikan Ustaz Ansari, Bapak itu kami itu butuh potret yang nanti akan mendekatkan antara potensi putra-putri kita dengan pilihan jurusan dan perguruan tinggi. Itu ada satu alat tes yang sudah kredibel, yang tiap tahun kita pedomani. Nah, itu tidak bisa daring, itu harus tatap muka. Nah, ini tidak bisa kita tunda. Nah, kami sedang merancang sebuah skema bagaimana kemudian tes itu bisa berjalan, tapi safety nomor 1. Nah, untuk itu kami nanti akan berkoordinasi dengan panjenengan semua orang tua, tentunya nanti melalui grup-grup di wali kelas masing-masing, dan juga kami akan menyampaikan skema-skema alternatif. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana semua dengan tuntas di awal, sehingga kalau lebih awal kita punya peta putra-putri kita, pilihan-pilihan anak itu lebih terarah lebih dini, sehingga nanti tidak sampai mendekati mereka harus berjuang di tes itu masih belum kokoh pilihan jurusan dan kampusnya. Tentunya nanti mudah-mudahan Surabaya mudah-mudahan lebih baik insya Allah. Walaupun berita-berita di sana sini agak masih belum ada penurunan, tapi saya yakin pemerintah kota sudah sangat sigap bagaimana pandemi ini bisa segera dikendalikan dan diatasi. Mengatakan Pak Royhan, insya Allah nanti kami akan sampaikan skenario-skenario jika mendadak ada pertemuan-pertemuan yang kita harus tatap muka. Mengatakan, Matur suwun. Ya, terima kasih Ustaz. Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustazah Yuli. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Saya mamanya Yoga, Ustazah Yuli. Ibu, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mamanya Yoga dari kelas 12 IPA 2, Muhammad Yoga Rohmanu Akbar. Yang saya tanyakan begini, apakah nanti sebelum pembelajaran ini anak-anak ada fitcon tersendiri dengan ustadznya masing-masing, jadi lebih jelas untuk penyampaian program yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadzah Deni mungkin ya. Jadi biar anak-anak mungkin juga lebih jelas. Dan kalau di kelas IPA 2 mungkin dengan Ustadz Purwono nggih. Itu saja mungkin yang saya tanyakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya yang spesial, yang menjawab juga harus spesial. Ustadzah Deni, monggo. Hanya Ustadzah Deni nih Bu yang bisa menjawab. Monggo Ustadzah Deni. Oke, matur suwun Mama Yoga. Oke, saya menyebutnya Mama Yoga. Oke, insya Allah hari Senin sudah kita rancang pertemuan dengan wali kelas masing-masing. Tadi kalau Mas Yoga dengan Ustadz Purwono,
dan juga pertemuan dengan kami baik di Ustadz Ansari maupun di saya terkait dengan teknis-teknis pelaksanaan baik pembelajaran maupun program-program pendukung untuk Ananda. Insya Allah Senin Ibu. Matur suwun. Matur nuwun Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah Yuli. Nggih. Saya ibunya Lala. Nggih, Ibu. Ya. Saya mau menanyakan teknis masalah untuk misalnya kalau ada ujian ya Ustazah. Nggih. Karena dari daring yang semester kemarin saya perhatikan tuh anak-anak itu masih tanya-tanya sama teman-temannya gitu. Jadi kalau di kelas kan mungkin tidak bisa ketahuan kemampuannya ya, maksudnya gitu. Kalau daring itu cenderungnya anak-anak itu kayaknya saling kerjasama gitu. Jadi jawab soal apa itu mesti tanya temennya ini. Jadi kan ustazahnya nggak bisa ngawasin secara detail ya, mungkin ya seperti itu. Nah ini pengawasannya bagaimana ya supaya saya takutnya nanti kalau pas ujian beneran kayak UMPT gitu jadi nggak siap gitu loh. Gitu Sampun Ibu. Terima kasih. Monggo Ustazah Deni bisa menjawab. Sekaligus ini menjadi pertanyaan yang terakhir Bapak Ibu nggih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11. Apabila nanti ada pertanyaan yang ingin dijawab, bisa disampaikan ke wali kelas masing-masing. Insya Allah nanti pihak pimpinan akan segera menjawabnya. Monggo Ustazah Deni. Nggih, Ibu, terima kasih. Mamanya Mbak Lala 12 MIPA 4 nggih, betul nggih? Iya, Ustazah. Nggih. Kalau dalam penilaian kita itu beraneka ragam nggih, Ibu dan Bapak yang lainnya juga tidak hanya penilaian di PAS, PTS ataupun PAT yang kemarin Ananda di semester genap melakukan, juga ada penilaian harian. Artinya Ustazah sekaligus mengecek pemahaman Ananda dalam proses pembelajaran, mungkin mulai di proyek, melalui penugasan, melalui presentasi, melalui ulangan tulis, melalui tes lisan, dan seterusnya. Nah, kekhawatiran Ibu kemarin, Ibu tadi yang disampaikan terkait dengan pelaksanaan PAT kemarin, kami membuat 2 jalur ya istilahnya. Yang jalur pertama yaitu berdasarkan fakta integritas kalau ujian bersama PAT kemarin. Artinya di awal Ananda sebelum melaksanakan ujian PAT itu mengisi fakta integritas yang di situ isinya beberapa adalah menyatakan bahwa akan melaksanakan ujian dengan jujur, sesuai dengan instruksi-instruksi yang sudah dijelaskan pada tata tertib. Tentunya yang kedua adalah tidak hanya kita mengandalkan fakta integritas, tapi kita mengandalkan konten, Bapak Ibu-Ibu. Konten apa yang akan diujikan di Ananda. Kalau di PAT kemarin, sesuatu hal yang baru, yang berbeda dari pelaksanaan ujian-ujian sebelumnya. Jadi kalau sebagai informasi mawon ya, soal PAT kemarin itu hanya 5 Ibu, dan soalnya berupa isai, dan itu lebih ke problem solving ya, bukan pemahaman terhadap sebuah KD menggunakan soal pilihan ganda yang mungkin levelnya mengingat atau levelnya hafalan dan seterusnya, tetapi levelnya sudah level analisis, menggabungkan, atau bahkan juga ada yang sudah soal-soalnya itu terintegrasi dengan nilai-nilai Islam ataupun juga sudah kontekstual. Harapannya di situ Ustazah juga melihat jawaban dari Ananda itu misalkan disertai dengan alasan dan seterusnya, akan terbaca apakah alasannya ini tuh logis, sesuai dengan apa yang ditanyakan, apakah ini plek sama dengan temannya yang lain, itu akan terlihat. Dan tentunya mungkin sistem-sistem yang diterapkan oleh sekolah akan sangat lebih bagus lagi kalau ada pendampingan dari orang tua. Artinya ketika kita tidak mampu mengawasi anak selama 2 jam proses evaluasi tersebut, harapannya ini kalau misalkan Bapak Ibu pas berada di rumah bisa menjadi
pengawas di rumah lah istilahnya nggih, untuk mengawasi anak-anak agar tidak melakukan hal tersebut. Dan itu matur suwun masukannya Ibu, mungkin itu juga akan terus kita kembangkan untuk menanamkan karakter jujur di anak-anak, karena bukan hasil akhir yang diharapkan, tetapi bagaimana proses pelaksanaan ujian tersebut, kerja kerasnya, daya tangguhnya dalam menyelesaikan ujian, itu yang kita utamakan. Semoga nanti kami bisa menyempurnakan program-program untuk menumbuhkan proses kejujuran dan mungkin atau karakter-karakter yang lain, Ibu. Mengaten Ustazah Yuli. Oke, terima kasih Ustazah Deni. Sambil mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi, monggo silakan melihat di chat dan bisa ditanyakan langsung kepada wali kelasnya masing-masing. Supaya menambah keberkahan pada forum kita siang hari ini, maka acara ini akan ditutup dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Ramadhani, kelas 12 IPA 1, putra dari Bapak Eko Wahyudi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala hamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna wa dhurriyyatina min ahli al-'ilmi wa ahli tuqa wa ahli al-ibadah wa ahli salatil jamaah wa ahli siyam wa birrul walidain. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, menutup rangkaian acara pada pagi hari ini, izinkanlah saya selaku pembawa acara menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada ucapan yang kurang berkenan selama memandu acara ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu dalam pertemuan online ini membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz.